Game of Thrones. Film yang menceritakan banyak sekali pembunuhan, banyak sekali pengkhianatan yang dilakukan demi untuk memperebutkan sebuah takhta di dunia yang dipenuhi oleh naga, Viking, dan zombie salju dan kita tahu bahwa semua ini adalah fiksi. Film fiksi yang dibuat oleh David Benioff dan juga Daniel Braithwaite. Tapi, bagaimana jika saya memberitahu ke kalian semua bahwa film Game of Thrones ini terinspirasi oleh sebuah peristiwa yang pernah terjadi di dunia kita? Ada sebuah peristiwa yang terjadi pada masa lalu yang hampir sama dengan film Game of Thrones ini. Dan peristiwa ini bernama The War of the Roses. The War of the Roses dimulai pada suatu tempat yang bernama England atau Inggris. Pada tahun 1337, Raja Inggris yaitu Edward III meninggal. Taktanya seharusnya diberikan oleh anak sulungnya, tetapi anak sulung Edward sudah meninggal sebelum ia. Tetapi Edward masih mempunyai 4 anak yang bernama Lionel, John, Edmund, dan Thomas. Nah, saya punya pertanyaan buat kalian semua. Manakah yang akan menjadi raja? Apakah A. Lionel, B. John, C. Edmund, atau D. Thomas? Jika kalian menjawab salah satu dari pilihan ini, kalian salah. Ternyata taktanya diberikan kepada Richard kedua yang masih berumur 10 tahun. Ya, benar sekali. Taktanya diberikan kepada anak yang masih berumuran 10 tahun. Mungkin Anda berpikir, bukankah ini adalah pilihan yang terbodoh yang dilakukan Inggris? Dan Anda betul. Lompatan telur di generasi ini meninggalkan klaim takhta yang tersisa di antara berbagai keturunan mereka, khususnya keturunan John of Gaunt yang dinamakan Lancaster dan keturunan Edmund yang dinamakan York, yang akan lakukan banyak sekali pertempuran. Nah, simbol dari Lancaster itu berupa mawar merah, sedangkan York berupa mawar putih. Dan karena itulah mengapa perang ini dinamakan The War of the Roses. Para Lancaster pertama kali merebutkan taktanya ketika Raja Richard kedua diturunkan sebagai raja oleh Henry keempat pada tahun 1399, atau bisa dikatakan dibunuh. Pemerintahan Lancaster cukup aman sampai tahun 1422, ketika Henry kelima, raja keturunan Lancaster saat waktu itu, meninggal di kampanye militernya, yang meninggalkan Henry ke-6 sebagai raja. Henry yang berkemauan lemah dan didominasi oleh penasehatnya, akhirnya diyakinkan untuk menikahi Margaret of Anjou untuk mendapatkan dukungan dari Prancis. Margaret itu cantik dan juga ambisius dan juga kejam dalam menganiaya segala ancaman terhadap kekuatannya, dan sangat tidak mempercayai Richard of York. Siapa itu Richard of York? Richard of York adalah salah satu penasehat dan jenderal Henry ke-6 yang merupakan keturunan dari York. Nah, pada waktu itu mereka belum bertempur untuk memperebutkan takhta. Tapi karena Margaret sudah menjadi ratu, Richard semakin terpinggirkan oleh ratu yang mempromosikan pendukung favorit ia, seperti Suffolk dan Somerset. Ketika Richard of the York mengkritisi mereka, ia dikeluarkan dari istana dan dipindahkan ke Ireland. Sementara itu, kegagalan militer yang menumpuk seperti gunung dan pemerintah yang penuh dengan korupsi oleh Margaret dan sekutunya menyebabkan ketidakpuasan yang meluas. Dan di tengah kekecewaan ini, Richard of York kembali dengan banyak tentara untuk menahan Somerset, sekutu Margaret, dan memperbarui hukum. Mulanya tidak berhasil, dia segera mendapatkan kesempatan ketika ia ditunjuk menjadi Protector of the Realm. Apa itu Protector of the Realm? Saya juga nggak tahu sama sekali. Ini saya lihat dari Google, malah ketemunya definisi dari Game of Thrones. Lanjut saja. Nah, ia mendapatkan gelar itu dikarenakan Henry ke-6 mendapatkan mental breakdown. Tetapi, ia sembuh dari penyakit mentalnya kurang dari 6 bulan, dan Margaret berhasil meyakinkan Henry untuk mencabutkan gelar dan perubahan yang dibuat oleh Richard. Richard of the York kabur dan membangun sebuah pasukan sekali lagi. Ia berhasil diberi kembali gelar Protector of the Realm
dan memiliki dirinya sendiri dan ahli warisnya yang ditunjuk untuk menggantikan Henry. Tapi Richard of York terbunuh di pertempuran melawan tentara Ratu yang setia. Salah satu anak Richard, yaitu Edward keempat, mengambil takhta tersebut. Edward keempat menikmati kemenangan militer melawan para Lancaster. Henry ke-6 tertangkap, sementara Margaret kabur bersama putranya yang kejam, yaitu Edward of Westminster. Tetapi, raja yang baru saja dimahkotahi itu melakukan kesalahan politik yang besar dengan membatalkan pernikahan yang sudah direncanakan bersama putri Perancis untuk diam-diam menikahi janda dari bangsawan kecil. Ini membuat marah sekutunya yang paling kuat, yaitu The Earl of Warwick. Warwick berubah sisi dan bersekutu dengan Lancaster, dan membuat adik Edward keempat yang iri hati, yaitu George, juga berubah sisi. Dan bahkan ia berhasil mengembalikan Raja Henry ke-6 ke takhta. Tapi itu tidak bertahan lama, karena Edward keempat merebut kembali takhtanya, dan Pangeran Lancaster, yaitu Edward of Westminster, dibunuh saat pertempuran. Dan Harry ke-6 juga ikut mati dalam penjara. Sisa dari pemerintahan Edward keempat berjalan dengan damai, sampai kematiannya pada tahun 1483. Setelah kematiannya, pertumpahan darah pun terus berlangsung. Nah, anaknya yang berumur 12 tahun harusnya mewarisi takhtanya. Tetapi, adik Edward keempat, yaitu Richard ketiga, mendeklarkan ilegitimasi sepupunya. Karena pernikahan Edward keempat yang rahasia, ia mendeklarkan dirinya sebagai raja yang asli dan memenjarai anak yang masih berumur 12 tahun itu. Wow. Nah, kekuatan Richard terlihat sudah diamankan. Tetapi, kejatuhan Richard terjadi 2 tahun kemudian dari seberang laut sempit dari Selat Inggris. Henry Tudor merupakan keturunan dari Duta Lancaster yang pertama. Dengan rebutan kekuasaan oleh Richard ketiga yang menyebabkan pembelahan antara York, Henry Tudor memenangkan dukungan untuk klaim kerajaannya. Henry Tudor membesarkan tentara di Prancis dan pergi ke Inggris pada tahun 1485 dan berhasil mengalahkan tentara Richard dengan cepat. Dan Henry Tudor menikahi Elizabeth of York, adik perempuan dari Edward keempat. Pernikahan ini menggabungkan dua mawar tersebut dan mengakhiri peperangan mawar ini. Dan itulah sejarah dari War of the Roses. Jadi, apa yang kita bisa pelajari dari ini? Well, if you can't beat them, marry them.